rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Walladzi anzala al-kitaba hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Yang seandainya kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka sekali-kali kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan juga kita sebagai umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajarannya. Tak lupa hati mengingatkan kepada diri hati pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tolak ukur kemuliaan seseorang terletak bagaimana ketakwaannya, dan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan bahwasannya Allah menyembunyikan ridhonya di balik amal solih yang dilakukan oleh manusia. Allah menyembunyikan murkanya di balik dosa yang dilakukan oleh manusia, dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara kumpulan umat manusia. Maka jemaah sekalian, dari pesan Umar bin Khattab ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah kita meremehkan 3 hal. Yang pertama, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena berbicara tentang kebaikan bukan hanya tentang seberapa banyak kebaikan itu dilakukan, tetapi seberapa ahsan kebaikan itu dilakukan. Syekh Fudail bin Iyad, beliau ketika menafsirkan surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Menurut Syekh Fudail bin Iyad, makna ahsan di dalam hadis ini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dilakukan karena Allah dan amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sekali lagi jemaah sekalian, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu di balik amalan mana yang kemudian Allah ridho kepada kita, dan di balik amalan mana yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadisnya, "La tahqiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talqi." Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walaupun ketika engkau bertemu dengan saudaramu, engkau tampakkan wajah yang ceria, engkau tampakkan wajah yang berseri-seri. Lihatlah jemaah sekalian, terkadang kita meremehkan dan melewatkan kebaikan yang ada di hadapan kita karena kita menganggap remeh kebaikan itu. Padahal bisa jadi kebaikan yang kita anggap remeh itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Rubba amalin shaghir tu'azzimuhu niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang menurut pandangan manusia itu kecil, tetapi nilainya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan yang dia kerjakan. Dan betapa banyak amalan yang menurut kita besar, tetapi nilainya menjadi kecil di sisi Allah karena keikhlasan yang dia tinggalkan. Maka jemaah sekalian, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Ada sebuah kisah. Suatu ketika di dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada seekor anjing yang dia sedang mengelilingi sebuah sumur, yang ketika itu dia hampir mati karena kehausan. Dan di tengah kondisi demikian, lewatlah seorang perempuan, wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Lalu kemudian dia merasa iba dan kasihan kepada anjing itu. Lalu kemudian dia lepas sepatunya. Lalu kemudian dia ambil air dengan sepatunya dan dia berikan anjing yang kehausan itu minum dengan sepatunya. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faghufira laha bihi. Maka tersebab itu Allah ampuni dosa-dosa perempuan tadi. Padahal wanita itu adalah wanita yang penuh dengan dosa, tetapi karena dia melakukan amalan yang mungkin menurut kita kecil, mungkin menurut pandangan manusia itu remeh, yaitu memberikan minum kepada seekor hewan yang kehausan, tetapi ternyata di balik amalannya itu Allah ridho dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka inilah yang pertama, pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu di balik amalan mana yang Allah ridho kepada kita dan di balik amalan mana yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di balik dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka pesannya untuk kita, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun dosa. Karena berbicara tentang dosa, menurut Syekh Fudail bin Iyad, bukan berbicara tentang besar atau kecilnya dosa, melainkan betapa besar, betapa maha besarnya zat yang kita durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu terbagi dua. Ada dosa kecil dan juga ada dosa besar. Tapi perlu kita pahami bahwasannya dosa kecil itu bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah apabila kita setidaknya melakukan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, kalau misalnya seseorang melakukan dosa itu secara terus-menerus, dia melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus, maka nilainya akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil ketika itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, dosa kecil menjadi besar nilainya ketika seseorang melakukannya dengan meremehkannya. Dosa kecil ini, dosa kecil ini nggak apa-apa. Ketika kita meremehkan sebuah dosa kecil, maka itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan dosa itu secara terang-terangan. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya setiap dosa itu diampuni kecuali orang yang melakukannya secara terang-terangan. Maka inilah pesan yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab, jemaah sekalian. Jangan pernah kita meremehkan dosa, sekecil apapun dosa itu, karena kita tidak tahu di balik dosa mana yang kemudian membuat Allah murka dan menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga, pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab, Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara kumpulan umat manusia. Artinya apa? Jangan pernah kita meremehkan siapapun. Jangan pernah kita meremehkan manusia yang ada di dekat kita, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang menjadi kekasihnya Allah, siapa di antara kita yang paling bertakwa. Kita tidak tahu, karena sesungguhnya tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak dinilai dari seberapa banyak harta yang ia miliki, tidak dinilai dari seberapa tinggi jabatan yang ia tempati,
melainkan seberapa besar nilai ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sayangnya ketakwaan itu ada di dalam hati, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Maka yang bisa kita lakukan, husnudzonlah kepada siapapun dan pandanglah orang dengan pandangan cinta, sehingga yang keluar dari mulut kita hanya kebaikan untuk sesama. Ada sebuah kisah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, beliau adalah sahabat yang memiliki postur yang kurus, kakinya itu kecil. Suatu ketika beliau menaiki sebuah pohon kurma. Ketika itu angin berhembus cukup kencang, sehingga kemudian menyingkap betisnya dan kemudian dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Spontan sahabat yang lain tertawa karena melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerah wajahnya dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, engkau menertawakan? Apakah kalian tertawa karena melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil? Maka kemudian Rasulullah bersabda, demi Allah, di akhirat nanti kedua betis yang kecil itu ketika ditimbang oleh Allah nilainya lebih besar daripada gunung Uhud. Maka lihatlah jemaah sekalian, sahabat Abdullah bin Mas'ud secara postur kecil diremehkan oleh sebagian orang, tetapi dia menjadi kekasih-kekasihnya Allah karena ketakwaan di dalam hatinya. Maka jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah meremehkan siapapun. Yang bisa kita lakukan, doakan mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih-kekasihnya Allah yang kemudian menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, 3 pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita. Yang pertama, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan siapapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum fa inna tasyiat as-sufuf min tamami shalah. Shafnya diluruskan dan dirapatkan, isi yang kosong terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi